Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Oke, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, di masa pandemi ini kesehatan itu yang paling utama begitu ya. Kalau mendengar kata-kata ada yang sehat gitu, kita udah bersyukur gitu ya. Nah, jadi hari ini karena kita pembelajarannya siang, saya harapkan kalian tetap semangat ya, gitu ya. Kalau kalian semangat, Iya, Bu. saya juga semangat gitu ya. Nah, kan kalau nanti kalian belajarnya sambil rebahan, saya juga jadi pengen rebahan gitu ya. Nah, jadi kita saling berinteraksi. Jadi kalau kalian semangat, saya juga semangat. Jadi saya mohon nanti kameranya pada dinyalain ya. Karena kan saya nggak tahu nih, jangan-jangan kalian sambil rebahan ya. Ayo Barkah, ini belum dinyalakan ya kameranya ya? Barkah izin ke toilet, Bu. Oh ya, baik. Nah, kalau yang tidak izin atau tidak ada kendala kamera, mohon dinyalakan ya. Karena kan kalian udah mandi, udah dandan cantik dari pagi, masa disembunyikan begitu kan sia-sia gitu. Sayang, nggak ada yang lihat gitu ya. Nah, jadi tetap dinyalakan kameranya ya. Baik. Nah, udah pada makan siang semua nih ya ini ya? Belum, Bu. Oh, belum. Oh, Tadi dulu yang mau masuk. Oh iya baik. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, nanti kalau yang belum kita agendakan makan bersama ya, tapi online begitu ya. Setelah pandemi selesai baru kita makan bersama ya. Oke. Dotram ya, Bu ya. Ya, baik. Bisa nanti kita agendakan ya. Nah, sebelum agenda makan bersama, sekarang kita mulai doa bersama dulu ya, tapi jangan doa bersama untuk memulai makan. Sekarang doa bersama mulai pelajaran dulu, biar siang hari ini pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke, baik, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Ya, baik, Bu. Ya, ayo teman-teman, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau mempresensi dulu. Saya lihat dari Google Classroom dulu ya. Sepertinya ini hadir semua. Oh iya, murid saya yang paling ganteng nih Aldebaran, mana ini ya? Kok tidak terlihat gitu ya? Izin, Bu. Syuting izin, Bu. Izin, Oh, iya. Aldebaran. Oh iya, baik. Sedang izin ya? Ya, baik. Nggak apa-apa. Nanti saya coba kontak ke wali kelasnya gitu ya. Benar-benar izin karena syuting atau ada keperluan yang lain, begitu ya? Nah. Bukan, Bu. Bukan syuting tadi nge-WA saya, Bu. Oh iya, katanya kenapa, itunya ada saudaranya yang nikah, terus Aldebaran jadi bagusnya, Bu. Oh, begitu. Iya. Karena paling ganteng ya, jadi kayaknya dibutuhkan di mana saja gitu ya. Iya. Iya, Bu. Iya, nanti semoga tetap berjalan gitu ya sekolahnya, tidak karena banyak job jadi terhenti begitu ya. Nah, baik. Lanjut. Ya. Tadi sudah mempresensi, kemudian kita akan lanjut ke materi. Sudah terlihat ya PowerPoint saya. Di sini ada metode analisis volumetri. Nah, jadi apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Kita cek. Nah, yang pertama, kalau kalian disediakan gambar seperti ini nih, ada yang tahu nggak ini produk apa sih? Cuka ya. Cuka itu ya, Bu. Iya, betul. Tulisannya asam cuka itu, Bu. Iya, Jempol. betul sekali. Ada tulisannya ya, asam cuka ya. Nah, pernah ketemu produk-produk ini nggak? Di kehidupan sehari-hari. Nah, ada di mana nih? Tukang bakso. Tukang bakso, Bu. Tukang bakso, betul yang paling banyak ya. Nah, kalau yang suka Di dapur, Bu. bakso, Di dapur. ya pasti biasanya nemu nih ada asam cuka gitu ya. Nah, sama kayak saya nanti favoritnya bakso gitu ya. Jadi kalau nanti pada makan di perempatan sana, siapa tahu nanti kita bisa ketemu gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi Barkah bilang ada di dapur, Bu ya.
Ya, Terakhir ya, Bu, gimana ya? Dwi? Oh iya, boleh. Tapi dibawa pulang ya, jangan makan di situ ya, karena lagi PPKM ya. Oke. Siap, Ibu. Nah, kalau Barka tadi bilang ada di dapur nih, kayaknya sering bantuin mamahnya masak ya. Oke. Iya, Bu. Oh, sip, nanti jadi jago masak. Semoga bisa masuk MasterChef ya. Amin. Oke. Berikutnya, kalau misalkan tadi udah tahu ini asam cuka, ada yang tahu nggak komposisi asam cuka itu apa ya? CH3COH bukan, Bu? Oh iya betul. CH3COH itu apa ya, Siti? Namanya? Nama kimianya? Asam asetat, Bu. Asam apa ya? Iya, betul sekali. Asetat, asam asetat. Iya. Jadi ada asam asetat atau CH3COOH. Nah, ketika sudah tahu nih prediksinya, oh ada, ini adalah asam cuka itu CH3COH. Kalau dihubungkan dengan metode analisis volumetri yang ada di judul saya tadi sebelumnya, kira-kira ada yang tahu nggak sih metode analisis volumetri apa yang digunakan untuk menganalisis asam cuka ini? Nah, adakah yang tahu? Metode netralisasi, Bu. Oh iya betul. Ya terima kasih Insyaf. Ini kayaknya Insyaf udah Insyaf ya. Jadi sebelum pelajaran kimia analisis sudah belajar dulu. Oh iya ini ranking satunya ya? Iya, Bu. Sekarang jadi ranking satunya, Bu. Iya, Bu. Iya rajin gitu ya, rajin belajar kayaknya sebelum pelajaran dimulai ini udah buka-buka materi dulu gitu ya. Nah sip. Jadi betul yang dikatakan Insaf tadi ini menggunakan metode analisis volumetri. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, nanti kita akan pelajari dan kita akan diskusikan metode analisis dalam volumetri, begitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita cek dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengaplikasikan metode analisis volumetri untuk menganalisis sampel secara mandiri. Nah, yang kedua yaitu menerapkan perhitungan kadar dalam metode analisis volumetri secara mandiri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi kalau ditanya manfaatnya, Bu, apa sih manfaatnya kita belajar metode analisis volumetri gitu ya? Nah, mungkin salah satu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita bisa tahu kegunaan atau manfaat kita mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk tadi, begitu ya. Nah, jadi misalkan kita hari ini lagi butuh vitamin, nah kita cari makanan-makanan yang komposisinya banyak mengandung vitamin. Atau contohnya tadi, misalkan kalian sudah tahu dalam asam cuka ada asam asetat yang bersifat asam begitu ya, pas makan bakso gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak kalau kalian punya sakit mah gitu ya. Nah, jadi tujuannya bisa mengetahui manfaatnya atau kita bisa menghindari makanan-makanan yang mungkin mengandung zat-zat yang kita memang tidak diperbolehkan makan atau kita gunakan, begitu ya. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agenda kegiatan kita hari ini yaitu nanti akan saya share LKPD. Oh ya, sudah saya share ya di Google Classroom. Ada yang sudah mengakses bersama Mary Ajar? Udah belum? Yuk, ada di Sudah, Bu. Tapi belum dibaca, baru di-download. buka ya? Kilas. Oh iya. Bu. Kalau yang sudah di-download, alhamdulillah. Apalagi kalau yang sudah di-print, wah saya sangat senang sekali gitu ya. Nah, nanti kita akan pakai LKPD-nya untuk diskusi. Dan jangan lupa nanti di akhir pembelajaran ada kuis. Jadi siap-siap ya. Oke, jadi harus fokus hari ini memperhatikan pelajaran kimia analisis. Jangan ngantuk ya. Oke. Baik. Nah, lanjut. Sebagai bahan nanti kita berdiskusi. Kalau tadi sebagian sudah pada lihat ada materi ajar di Google Classroom tapi belum dibuka, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang metode analisis volumetri. Nah, metode analisis volumetri di sini dibagi jadi dua ya. Ada namanya metode metatetik, ada yang kedua namanya metode redox. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu metode metatetik? Apa itu metode metatetik? Penggantian bukan, Bu? Metode metatetik. Oh, masih kurang tepat, Dwi. Oke, mungkin coba yang lainnya.
Apa itu metode metatetik? Apa Wuri? Sepertinya masih di mute ya? Lupa saya, Bu. Oh iya. Apa Wuri? Itu pertukaran ion, Bu. Oh iya, metode metatetik adalah metode pertukaran ion ya Dwi ya. Nanti Dwi baca lagi di bahan ajarnya ada ya Dwi ya? Dwiana maksudnya. Iya, Bu. Ya, bukan Dwi. Iya, Bu. Oh iya. Baik. Kalau untuk metode redox. Perubahan bilox, Bu. Oh iya. Berdasarkan perubahan bilox. Nah, ya betul sekali Laila. Jadi namanya juga redox. Nanti kamu ingat lagi materi yang ada di kelas 10 karena ini masih ada kaitannya ya. Jadi melibatkan perubahan bilox atau bisa juga perkelaran elektron. Nah, yang saya jelaskan sedikit di sini tentang ciri-ciri atau sifat sampel dari metode-metode ini. Contohnya nih, metode metatetik yang pertama ada netralisasi. Di sini namanya juga netral ya. Nah, pasti nanti melibatkan reaksi penetralan antara siapa dengan siapa, yaitu antara asam dengan basa. Jadi nanti contoh sampelnya pasti ada yang mengandung asam atau bisa juga basa. Nah, yang kedua ada metode argentometri nih. Di sini argentometri dilihat dari kata argentum. Ada yang tahu apa itu argentum? Unsur apa nih? Iya, Perak bukan, Bu? sekali Duyana. Perak, Bu. Insyaf. Ya, jadi menggunakan atau melibatkan nanti ada perak. Nah, di sini akan direaksikan dengan golongan halogen. Ada yang masih ingat golongan halogen itu ion apa saja? Halogen golongan 7 ya Bu ya? Iya, betul Barkah. Contohnya apa nih? Yang main itu ya, Bu ya. Yang muatannya main itu ya, Bu ya. Betul. Contohnya, contoh ionnya, ion apa aja nih golongan halogen nih? Cl, Bu, tujuh, klorida. Ah, iya betul Buri, klorida. Selain klorida ada apa lagi? Iod ya, Bu? Iya, betul Duyana, iodida. Nah, ada ion apa lagi? BR ya, Bu? Iya, betul Dwi, bromida. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Jadi nanti kalau ada golongan halogen ketemu sama perak, biasanya akan membentuk endapan. Sehingga nanti terbentuklah prinsipnya precipitation gitu ya. Sehingga dimasukkan ke dalam argentometri. Ya? Oh, Bu. Precipitation tadi apa, Bu? Endapan, ya. Jadi precipitation dari kata precipitate artinya endapan gitu ya. Nah, jadi prinsipnya untuk argentometri adalah pengendapan. Kemudian yang berikutnya ada metode kompleksometri. Nah, dilihat dari asal katanya, di sini pasti melibatkan yang namanya senyawa kompleks. Nah, masih ingat senyawa kompleks di kelas 10 pernah dipelajari ya? Ya pokoknya yang senyawa yang rumit-rumit itulah yang kompleks gitu ya. Nah, cirinya ada atom pusat, nanti atom pusatnya itu berupa logam. Jadi kalau kalian nanti, kalau kalian nanti ketemu logam sebagai sampelnya, berarti digolongkan ke dalam metode kompleksometri. Nah, yang berikutnya nih ada metode redox, ini ada 5. Di sini kalian akan lebih banyak punya alternatif karena sifat sampelnya kalau tidak reduktor ya oksidator begitu ya. Nah, contoh yang paling beda sendiri nih kalau untuk yang iodometri nih, sifat sampelnya adalah oksidator. Kalau dia sifatnya oksidator, maka di sini peniter yang digunakan adalah reduktor, yaitu kita menggunakan natrium tiosulfat. Nah, berikutnya, kalau contohnya permanganatometri, dilihat dari asal katanya ini pasti menggunakan senyawa apa nih, kalium? Permanganat, Bu. Iya, betul, Buri. Jadi nanti khasnya ada kalium permanganat. Berikutnya kalau iodimetri, nih ada iodnya gitu ya. Nah, biasanya ini melibatkan senyawanya ada iodium gitu ya. Nah, kalau di kromatometri, berarti di sini menggunakan kalium? Di mat. Ya. Iya, betul, Wuri. Wuri aktif sekali ya. Ya, kayaknya udah biar nggak ngantuk ya, Wuri ya. Betul, Bu, saya ngantuk, Bu. Iya, betul. Sip, berarti memperhatikan. Berikutnya ada seriometri. Nah, di sini berarti menggunakan
senyawa serium. Ya, serium atau cerium. Nah, ada yang tahu nggak unsur lambang unsurnya serium apa? Ayo, nih dasarnya gimana? SE Bu. SE bukan Bu. Apa? CE Bu, CE. SE. Ngarang nih. Saya bagiin lagi kelas 10 ini kalau lupa nih serium nih. CE Bu, CE. Itu Diana. Iya. Bukan SE ya, ngarang nih. Jadi nggak ada lambang unsurnya SE. Adanya SE nanti safety ya. Nah, jadi CE ya, serium. Nah, sampai di sini nih, ini adalah ciri-ciri dari sifat sampel yang ada dalam volumetri. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Belum, Bu. Belum Bu, belum. Jelas ya? Ya, ini ya. Kalau belum, yuk kita coba. Nanti kita langsung suka LKPD, tapi saya berikan dulu nih, gambar-gambarnya ada di sini. Nah, kalau kalian melihat gambar-gambar ini, ketika disuruh membuat pertanyaan tentang komposisi dari produk-produk ini, kira-kira kalian mau bikin pertanyaan apa nih? Kandungannya Bu, kandungan dari pokari apa? Oh gitu. iya, betul Luri. Jadi apa sih kandungannya atau komposisinya dari pokari ini apa aja gitu ya? Ya, ada lagi yang mau mungkin membuat pertanyaan lagi? Ya, saya coba, Bu. Ya, boleh lah ya. Kan tadi metode banyak ya. Jadi misalnya pertanyaannya, kira-kira metode apa yang cocok buat uji kandungan di betadine misalnya kayak itu ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi apakah metode yang dapat digunakan untuk menguji betadine begitu ya? Boleh. Lanjut, mungkin ada lagi yang mau membuat pertanyaan. Saya Ya, Bu, itu kan biasanya ngitung gimana kadarnya, bisa nggak Bu dari kandungan tersebut gitu? Oh, iya, bisa Salibara. Ya, jadi kalau misalkan udah tahu nih komposisinya apa gitu ya, kita pengen tahu nih kadarnya dari zat tadi itu berapa sih gitu ya. Nah, contoh-contoh pertanyaan ini silahkan nanti kalian tuliskan di LKPD. Nah, sekarang coba disiapkan dulu LKPD-nya ya. Kalau yang belum di-download silahkan download dulu. Kalau yang sudah di-print, wah saya apresiasi sekali begitu ya. Jadi silahkan disiapkan, saya juga akan menyiapkan dulu LKPD-nya ya. Sebentar, saya stop sharing dulu. Ibu, maaf Ibu. Ya, Bu, izin ke air boleh, Bu? ya boleh. Tapi jangan lama-lama ya, nanti berakhirnya Ya, balik lama, Bu. selesai gitu ya, jangan ya. Oke, silakan. Nah, jadi walaupun kalian online gitu ya, jangan terus main pergi-pergi aja, nggak ada di depan laptop kosong gitu ya. Tetap harus ada sopan santun ya, izin kepada guru gitu ya. Jadi biar gurunya nggak dianggap kayak hantu gitu ya, orangnya ada tapi nggak ada gitu ya. Nah, jadi tetap harus menjunjung tinggi sopan santun ya. Baik. Terima kasih Laila tadi yang sudah isi ya. Sudah terlihat LKPD-nya? Sudah Bu. Nah, oke. Nanti silahkan isi nama kelas kalian, identitas ya seperti biasa. Nah, petunjuknya di sini kalian harus baca dulu nih materinya. Tapi tadi sedikit ya, sudah ada gambaran ya. Nah, kemudian ini rumusan masalah tadi seperti yang sudah Ibu tampilkan di PowerPoint. Silakan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-temannya boleh kalian tulis, ditambahi dengan pertanyaan yang kalian buat sendiri ya. Jadi silakan tulis pertanyaan sebanyak ya. Berapa Bu bikin pertanyaannya? Nah, minimal 5 lah kalian buatnya ya. Jadi silakan bisa. Ibu boleh ngambil dari yang tadi pertanyaan teman-teman? Boleh sekali. Makanya tadi kalau baru disebutkan 3, kalian bikin lagi 2 ya. Oke, baik Bu. Ya, betul. Nah, lanjut yang berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang produk-produk yang sudah ada di atas tadi. Jadi kita akan menentukan metode analisisnya apa sih. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu sifat zatnya apa. Nah, kira-kira ini mau dikerjakan langsung atau mau presentasi langsung? Kerjain bareng-bareng aja Bu. Kerjain dulu sebentar. Oh ya, oke. Saya kasih waktu 1 detik ya.
Hah? Bu, Kurang Bu. 1 jam aja Bu, 1 jam. Suka Bu, Baru nulis doang Bu. Ya, oke. Saya berikan waktu 1 menit. Setelah itu kita langsung presentasikan dan kita diskusikan bersama ya. Oke, ya. Silakan. Atau mungkin ada yang sudah tahu jawabannya, wah Bu, saya mah nggak usah pakai mencari literatur mah bisa gitu. Nah, atau ada yang mau? Atau diskusi dulu? Ya, Diskusi sebentar ya, Bu. oke, boleh. Nah, kalau misalkan sudah ada yang bisa menjawab, mungkin nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, nomor 4, silahkan, boleh. Saya, Bu, coba nomor 1 ya, Bu. Oh ya, boleh Barka, silahkan. Nomor 1. Nomor 1, berarti ini promnya infus, kandungan NaCl, sifat zatnya itu netral, Mm-mm. metode analisisnya itu adalah argentometri, kemudian alasan memilih metode tersebut karena ada ion yang membentuk endapan dengan ion. Oh ya, ion apa yang di sini nih? Ion klorida ya? Heeh. Oh iya, oke. Nomor 1 nih, jawaban dari Barkah tadi karena dia melihat ada NaCl nih. Nah, sifat zatnya ini netral gitu ya. Kemudian metode analisisnya dia pilih argentometri gitu ya. Kenapa dia pilih argentometri? Karena di sini melihat ada klorida nih. Tadi kita sebutkan ya. Klorida tadi termasuk golongan apa, masih ingat? 7 Bu, halo Bu. Halogen Bu. Ya, berarti nggak menutup ya tadi memperhatikan ya. Oke. Jadi ada klorida golongan 7 atau halogen. Jadi Barkah memilih argentometri karena biar bisa membentuk endapan dengan perak menjadi AgCl. Adakah yang punya pendapat lain? Kira-kira sama atau beda nih? Sama Bu, kenapa nggak netralisasi? Oh iya, ada yang sama. Oh ya, Wuri, kenapa nggak netralisasi gitu ya? Bu, ini kan NaCl netral gitu ya. Nah, karena di sini Na dan Cl ini merupakan garam netral yang dia kalau dalam netralisasi kita lebih cenderung memilihnya yang bersifat asam atau basa. Nah, contohnya kalau misalkan ini udah netral ya, nanti kita reaksikan dengan asam atau basa. Nah, nanti apakah bisa bereaksi begitu ya? Nah, jadi kita cenderung melihat dari komposisinya di sini ada kloridanya. Gitu ya, Puri ya? Iya Bu. Oke, baik. Ada yang bisa mengerjakan nomor 2 mungkin? Aku Bu, aku. Saya Bu. Oh iya, Saya. Bu, ya siapa nih? Wuri apa Saya, Bu. Siti nih? Ayo, nggak usah berebut. sweet. Ya, Ayo. sweet. Saya yang menang nih Bu Uri. Saya Ya. duluan berarti ya. Ya, boleh silahkan Siti. Ya. Sifat zatnya berarti kalau tadi itu oksidator ya Bu ya. Sifat Ya, betul. zatnya, metodenya berarti iodometri Bu. Kalau Oh, iya. alasannya karena sifat sampelnya adalah oksidator, benar nggak, Bu? Oh iya, oke. Terima kasih Siti. Nah, jadi I2 ini termasuk reduktor atau oksidator? I2 kan netral Bu itunya Bu, muatannya 0 Bu. Iya. Betul, muatannya 0. Tapi ketika dia membentuk ion iodida, begitu ya? Nah, ion iodida berarti kan imin ya? Kira-kira Iya, ada Bu. perubahan biloks? Dari 0 ke Ada Bu. -1. Min 1 ya Bu. naik apa turun? Turun. Turun. Turun, Bu. Turun. Berarti termasuk reduksi atau oksidasi? Reduksi Bu. Reduksi, Bu. Betul. Kalau reduksi, dia digolongkan ke dalam senyawa oksidator atau reduktor? Oksidator. Oksidator, Bu. Alhamdulillah nih ingat pelajaran kelas 10, hebat-hebat nih kelas ini ya. Oke, jadi karena Ini kan ini kelas unggulan Bu. kenapa? Kelas unggulan. Oh kan, Bu. iya, pantesan nih kelas unggulan ranking 1 semua ini kayaknya ya. Nah, Iya, Bu. baik. Karena ini merupakan oksidator ya, tadi betul kata Siti, kita pilihnya yang iodometri karena tadi kan paling beda ya.
dia sifatnya oksidator, nanti penitarnya adalah yang bersifat reduktor. Betul. Nah, lanjut nomor 3 nih. Ada yang mau mencoba? Siapa nih? Oh iya, Itu. coba deh Dwiana. Nah, Dwiana, iya, Dwiana apa Dwi, Bu? Dwiana. Kayaknya tadi Dwiana agak lamaan lain aja tuh itu, ya. Bu. Nah, Yang nomor Yuk, 3 Dwiana. ya, Bu ya? ya nomor 3. Duh, nomor 3 ya. Nomor 3 itu minuman. Kandungannya Mg2+ ya, Bu ya? Ya, sifat Eh, zatnya apa nih? Mg2+ itu kalau nggak salah logam ya, Bu ya? Ya, jadi kita Metodenya kalau pakai komplekso mungkin, Bu. Kompleksometri. iya, betul. Ya, alasannya karena dia Karena Mg-nya itu berupa logam, Bu. jadi bisa jadi atom pusat ya nantinya ya, membentuk senyawa Iya. kompleks. Iya, walaupun tadi terkaget-kaget gitu ya, tapi ternyata bisa ya, Diana ya, keren. Oke. Jadi ini Makasih. iya, sifat zatnya adalah ion logam sehingga nanti bisa dianalisisnya dengan kompleksometri. Nah, berikutnya nomor 4. Mungkin ada yang mau coba? Saya Bu, Ya, coba boleh ya Bu Dwi. ya. Iya, suaranya lembut sekali gitu ya. Oke. Udah keras nih Bu. Oh iya, semoga. FeS4 itu dia reduktor ya Bu ya. Iya, betul. Iya, jadi di obat itu kan ada kandungan FeS4, dia reduktor. Metode analisisnya Hah? permanganometri, bisa ya Bu ya? Oh iya, bisa pakai permanometri gitu ya, karena kan kalium permanganat itu bersifatnya oksidator ya, Dwi Ya. ya. Mungkin tadi bersifat Jadi oksidator bisa ketemu reaksi sama. MnO4 ya Bu ya. Iya, betul. Jadi salah satu metodenya kita bisa pakai permanganometri. Nah, ada yang punya pendapat lain mungkin? Saya Bu, Oh iya, gimana Insyaf? kalau misalkan pakainya metode dikromatometri bisa nggak Bu? Oh iya, oke. Kalau tadi Dwi milihnya permanganometri, kemudian Insyaf milihnya dikromatometri. Nah, kira-kira yang benar yang mana Bu? Ya. Nah, dua-duanya betul ya. Jadi bisa pakai dua metode tadi. Kenapa? Karena di sini sifat sampelnya sama-sama reduktor. Terus Bu, kalau misalkan kita disuruh milih Bu, mana yang paling tepat? Nah, itu tergantung di laboratoriumnya nih. Nah, kalau dari hasil penelitian kedua metode tadi, karena kalium dikromat dan kalium permanganat sama-sama oksidator kuat, ini selisih kadarnya nggak terlalu beda jauh gitu ya. Nah, jadi nanti tergantung di labnya. Ada nggak sih kalium permanganat gitu ya? Kalau ada ya silahkan pakai permanganatometri. Kalau misalkan tidak ada, ya udah kita ganti metodenya dengan kalium dikromat, yaitu dikromatometri. Begitu ya? Oke. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Ya, soal terakhir nih. Soda kue. Nah, ada yang mau mencoba? Itu netral ya, Bu ya? Netral? Ada yang punya pendapat lain? NaHCO3? Termasuk? Bukannya basa ya Bu ya? Netral. Nyawanya bukannya basa. Iya. Ya Bu. Kenapa digolongkan ke dalam sifat basanya? Ada yang tahu? Makanya Bu, Ya. belajar kimia misalnya agam Heeh. terbentuk dari kuat sama asam lemah, akhirnya jadi basa sifat garamnya. Iya, betul sekali Laila. Masih ingat ya pelajaran di kelas 10 ya berarti ya? Memang benar-benar kelas unggulan ya. Masih Bu. Jadi Ya, dulu gurunya ingatannya gitu. enggak long memori gitu. Ya. Iya, ingatannya long term memory padahal udah tahun gitu ya. Ya, bagus. Nah, jadi di sini sifat zatnya adalah basa ya, NaCO3. Sehingga kita udah bisa tahu nih kalau basa metode analisisnya adalah kita pilih yang paling gampang. Neutralisasi. Iya, netralisasi. Betul. Begitu ya.
Nah, sampai di Ya, sini. Bu. 5 soal sudah kita jawab dan kita diskusikan. Ada yang mau bertanya dulu nggak nih sebelum kita lanjut berikutnya? Ibu mau nanya, Bu. Ya, boleh Laila. Gimana? Kalau misalnya di wadahnya teh nggak ada ini ya, Bu, nggak ada kayak posisinya itu, terus kita nentuin kadarnya, bisa nggak Bu pakai volumetri begini, Bu? Oh ya, oke. Terima kasih Laila. Ini pertanyaannya kritis sekali begitu ya. Ini juga saya bikin saya siang-siang harus berpikir gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang Laila tanyakan, misalkan Bu, sampelnya ini belum ada komposisinya, kita gimana analisisnya gitu ya. Nah, kalau untuk volumetri ini kan merupakan analisis kuantitatif begitu ya, atau analisis jumlah. Kalian pasti sudah belajar kemarin tentang klasifikasi kimia analisis ya. Ada kuantitatif, satu lagi ada apa ya? Masih ingat nggak? Kualitatif. Iya, Kualitatif. kualitatif atau analisis jenis. Nah, kalau tadi analisis kuanti, analisis jumlah untuk menghitung jumlahnya, kalau analisis jenis ini nanti untuk mengetahui komposisi atau mungkin apa sih analit zatnya yang ada di dalam sampel tadi. Ini merupakan analisis pendahuluan gitu ya. Jadi sebelum ke kuanti, kalian nanti akan melakukan analisis kualitatif terlebih dahulu. Nah, mungkin pelajaran ini belum kalian dapatkan ya, makanya ini masih ada pertanyaan gitu ya. Nanti kalian akan dapatnya di kelas 12. Nah, kalau untuk praktikumnya nanti kita ada tersendiri, namanya di lab analisis jenis atau lab Anjen namanya. Nah, karena ini udah setahun pandemi ya, kalian belum pernah ke sekolah pasti belum tahu ya labnya ada di mana ya. Nah, Iya, Bu. ya nanti kalau ada kesempatan ke sekolah dicek ya di sebelah lab Proximat di sana ya labnya ya. Oke. Bagaimana Laila? Apakah sudah terjawab dengan puas? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, iya, oke, baik. Lanjut yang berikutnya nih. Nah, setelah kalian tahu nih analisis metodenya itu apa, yang tahap berikutnya ini kalian disuruh menentukan kadar. Nah, kadar dari suatu zat yang tadi contohnya kalian bisa lihat ya, ada beberapa kandungannya. Nah, sekarang di simulasi ini saya mau mencontohkan kita menganalisis garam dapur. Garam dapur kira-kira isinya apa sih? Ayo, apa? NaCl, Bu. Iya, betul sekali NaCl gitu ya. Sebagian besar isinya NaCl. Makanya kalau kita lagi masak mungkin sama mama, "Mah, tolong mah ambilin NaCl" gitu ya. Kira-kira mamanya tahu nggak? Nanti mama aku nggak ngerti, Bu. Ya, jadi gitu ya. Kita biasanya nggak nyebutin isinya, tapi nyebutin ini produknya apa, begitu ya. Nah, sudah bisa kalian lihat juga di dalam LKPD ya. Ada data standarisasi. Nah, standarisasi ini untuk apa ya? Menghitung apa ya? Ada yang tahu? Menghitung apa? Konsentrasi. Konsentrasi. Ya, penitarnya ya. Di sini kita gunakan AgNO3 untuk mengetahui kadar klorida atau NaCl-nya nih. Nah, berarti ini menggunakan metode apa ya tadi ya? Yang kita udah pelajari tadi. Argento, Bu. Metodenya. Iya, betul. Argen. Iya, Siti betul juga. Ya, agentometri. Nah, di sini ada juga data penerapan kadar. Jadi dari penimbangan sampel, kemudian di sini ada volume penitarnya atau volume titrannya. Kemudian ada volume labunya. Jadi ini habis ditimbang dimasukin labu dulu 100 mili, kemudian dipipet 10 mili begitu ya. Baru kita analisis dengan titrasi. Nah, di sini ada indikatornya kalium kromat dan juga ada fluorescence. Nah, pertanyaannya apa sih? Kalian harus bisa membuat reaksinya dulu. Nah, ini contoh reaksinya seperti ini nih. Kemudian normalitasnya berapa dan juga kadarnya berapa. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya, ada rumus normalitasnya dan rumus persen kadar zatnya. Nah, kira-kira mau langsung dikerjakan? Atau tidak? Ya, Bu. Ya, boleh. Berarti ini ngitung ya, Bu ya? Ngitung ya, Bu ya? Iya, gitu. Betul. Ya, tuh duit itu ada itunya rumusnya. Nah, betul. Nggak ada kalkulator ya, Bu. Ya, Di kota biar nggak ada ngantuk. Pakai HP.
Ya, boleh pakai handphone. Tapi nanti kalau pas ujian jangan pakai handphone ya. Nanti nyimpen contekan banyak gitu ya, kita nggak tahu ya. Nanti kalau ujian pakai Nggak nyontek, Bu. Iya. Cuman lihat di Google. Oh, iya. Biar nggak ngantuk, ayo sekarang coba dihitung dulu berapa normalitasnya, berapa persen kadarnya. Nah, kemudian kalau yang mau buat reaksinya nih, kira-kira NaCl sama AgNO3 menjadi apa nih senyawanya, gitu ya. Yuk, saya kasih waktu 1 menit ya. Aduh, bisa ya bisa. Oke, gimana? Sudah? Udah, Ya. Bu. Oke, boleh Uri deh. Reaksinya dulu Uri. Itu Bu, reaksinya nih kayak sama aku belajar gravimetri ya Bu ya? Oh iya betul. Jadi kalau ada NaCl sama AgNO3 jadi apa nih Uri? AgCl, Iya betul. terus sama NaNO3 ya Bu ya? Iya betul. AgCl endapan yang berwarna putih ya Uri ya. Iya Bu. Iya. Kalau yang bawah nih AgNO3 ditambah K2CrO4 nih jadi apa nih? Jadi Jadi apa ya? Jadi apa ya? AgCrO42 ya Bu? Kebalik. Ag2 CrO Oh, CrO4. Iya, oke. Ya, Dwiana biar nggak ngantuk nih, reaksi yang kadar nih. Ini yang ini sama ya, reaksi pertama ya. Nah, reaksi yang kedua nih. AgNO3 ditambah AFL nih akan membentuk endapan merah muda. Nih contohnya endapan apa nih? Ag, Ag sama I, jadi AGI kali ya? AgFL nih, fluorescence nih, FL. Oh, Ya, jadi FE, AgFL. ya, betul sekali. Nah, Dan HNO3. betul, sip. Nah, untuk reaksi sudah ya. Nah, berikutnya normalitas nih. Ada yang sudah ketemu menghitung normalitasnya? Normalitas. Ayo, udah ketemu belum normalitasnya? Belum, bentar lagi Bu. Oke. Iya Bu. Saya udah dapat Bu. Oh iya, Siti sudah dapat. Oke, boleh. Berapa? 0,1003 normal bukan Bu? Oh iya, oke, betul sekali Siti. Nah, ada yang punya jawaban lain mungkin dari perhitungannya? Kalkulatornya error gitu jawabannya? Oh sama ya. Oke, berarti Itu harus berapa angka di belakang koma, Bu? oh iya, 4 angka di belakang koma ya, karena hasil dari standarisasi. Nah, jadi jangan lupa 4 angka di belakang koma. Berikutnya yang terakhir, persen kadarnya ada yang sudah dapat? Kalau saya hitung dapatnya 97,93%, Bu. Oh iya, oke. Coba kita cek dan tanya ke teman-teman ya. Teman-teman gimana? Apakah betul 97,93% jawabannya Dwi? Sama nggak? Betul, Betul Bu. Sama Bu. Ya, berarti jawaban Dwi sudah tepat ya. Jadi sama hasilnya 97,93%. Nah, karena tadi ini kadar kalian juga sudah bisa, kita masuk ke tahap terakhir nih. Kesimpulan. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Ada yang mau coba memberikan kesimpulannya? Kesimpulannya? Coba Bu. Bu. Ya, boleh Laila dulu apa Uri dulu? Boleh Uri Laila aja aja dulu. Kok gitu? Iya. Terus Uri. Ya, nggak usah rebutan. Oke. Laila dulu deh, boleh. Tadi untuk menentukan metode analisis yang tepat, maka harus tahu dulu Bu sifat sampelnya itu apa. Iya, betul. Ya, ada yang lain mungkin Muri tadi mau menyampaikan kesimpulan Itu Bu, metode yang bisa dilakukan itu ada metode netralisasi ya Bu ya. Kemudian ada agentometri, betul. kemudian ada iodometri. Terus apa lagi? Betul. Kompleks ya Bu ya. Iya, betul. Ada banyak ya ternyata metode yang kita pelajari ya Muri ya hari ini ya. Iya, pusing saya Bu. Iya. Siang-siang lagi Bu. Iya, kalau udah pusing berarti udah ada yang masuk nih ke dalam otak, nanti tinggal di perdalam lagi ya. Oke.
Oke. Ada Ya, lagi Bu. yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu, Ya, boleh. Dwi. metode analisis volumetri itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama metatetik, yang keduanya redox. Iya, Gitu, betul. Bu. Iya, ada dua golongan tadi ya, ada metatetik dan juga redox. Baik, itu semua adalah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oh iya, saya tidak lupa loh, ada kuis nih. Nah, saya coba stop sharing dulu. Nah, saya mohon kalian persiapkan handphonenya ya, untuk kita akses kuisisnya. Nah, sebentar. Saya share dulu. Oke. Nah, silahkan dipersiapkan ya handphonenya, gitu ya. Atau mungkin mau pakai komputer atau laptopnya juga boleh nih. Nanti ada kuisnya, silahkan masuk nih ke sini. Kuisnya, silahkan masuk. Linknya mana Bu? Linknya Bu? Masih muter, Saya share di Ibu. chat ya. Linknya silahkan nanti kalian akses join myquiz.com gitu ya. Kemudian kalian masukkan nih 551647. Nah, username-nya kalian boleh menggunakan nama kalian sendiri ya, jangan nama temennya ya. Nanti iya. Ada yang bisa join? Proses Bu. Oke, baik. Kita tunggu. Masuknya enter kode ya, Bu? Ya, betul. Nah, sudah ada. Wah, Laila, good. Ya, peserta pertama, Laila. Oh ya, ada Dwi Lestari, baik. Yuk, saya tunggu lagi. Jadi aku masukin kodenya gimana Ibu? Ini kan ada di situ join myquiz.com, nanti ada enter kode. Ada kamu tinggal masukin Ikutan Bu, ikutan. Ya, 551647. Ya, Barkah sudah masuk. Nah, aku coba Bu, aku. Oh ya, boleh sebentar. Sudah di Mana Bu? enter? Mulai ya? Diana sudah masuk. Wuri sudah masuk. Oke. Ya. Kalau lainnya, Tadi kodenya berapa, Bu? oh ya, kodenya 551647, Siti. Terus ini diapain Bu? Pencet apa lagi Nah. Bu? Tunggu sabar. Bentar ya, Wuri kita sabar. Sabar. Baru mulai sama Ibu. Oke. Oh belum dimulai. Kita Pantesan tunggu aku satu bingung. lagi, Siti. Insya Semangat pisan, Wuri. Apakah Insya bisa Wih, ada bergabung? sinyal aku mah kuat atau bagus. Kodenya berapa Jadi ya? ketol. 551647 ya? 647. Oke. Ya. Iya, Siti Nolaila sudah. Satu lagi mungkin. Insyaf kita tunggu ya. Ini ranking satunya masa kita tinggal gitu ya. Nanti yang lainnya berebut nih ranking satu ya. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Sudah? Oh iya. Gimana Kesempatan, Bu. Insyaf? Oh iya, kesempatan. Bisa join Insyaf? Oh, udah masuk belum Bu? Nirmalasari namanya ya? Bentar. Oh, belum juga ya? Saya Belum. kemana ya? Di- Saya kemana ya tadi? Itu Bu. Ya udah. Klik itu mulai. Oh, tadi tuh udah. Start ya. Bentar. Ini udah starting malah. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa masuk. Kemana kali ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti sambil diperhatikan ya. Yuk Iya, iya, teman-temannya Bu. silakan kita start. Ya, dilihat soalnya masing-masing di handphone atau laptop kalian ya. Yuk, saya di sini memantau nih. Siapa nanti yang akan menjadi Panjang amat Bu soalnya. Ya, oke Wuri, good. Ya, nomor 1. Ih bener. Ayo yang lainnya. Segera. Iya, oke Dwi. Semangat Dwi. Ya, oke. Barkah sama Duyana. Ih bener lagi. Aku bener lagi. Ya, Wuri. Yeay. Ya, Barkah ada satu jawaban benar. Ye, Wuri. Good. Iya, Dwi. Good. Yeay. Yeay. Mulai Laila kenapa nggak jalan? Belum? Oke. Laila kenapa Laila belum? Kalau Mari Bu, Laila sinyalnya tiba-tiba keluar Bu. Oh, tiba-tiba Sinyalnya keluar sebentar lagi masuk. Diikat Laila, ikat sinyalnya biar nggak lari. Iya. Gimana Laila? Bisa join lagi nggak? Udah, Bu. Soalnya 2 aja, Bu. Iya. Duh ya Duyana. Ya, oke. Kalau sudah kita langsung bisa dapat
juara satunya, juara 3 ada Yeay. Harkat, juara 2 ada Dwi, juara 1 ada Wuri. Oke. Ih, lagi atuh Bu, kudu nama Bu. Iya, terima kasih sudah mengikuti kuis hari ini, gitu ya. Nah, saya apresiasi. Mungkin nanti yang juara 1, 2, 3 saya akan kasih pulsa internet ya, lumayan ya. 50.000 ya, Bu? Ya, boleh. Baik. Nah, ini adalah akhir dari kegiatan kita hari ini. Saya akan umumkan untuk materi minggu depan adalah netralisasi. Jadi silahkan dibaca bahan materinya. Dan sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, saya serahkan kepada ketua kelas. Silahkan, boleh? Iya, Bu. Padahal nggak jadi menang ya. Tadi ya, Bu, ya saya tiba-tiba sinyal ternyata. Iya. Baiklah teman-teman. Minggu depan kita adakan kuis lagi ya. Ya, baiklah teman-teman. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.